Yo halo, kali ini ada handphone murah dari merek yang sekarang jadi fenomenal. Padahal dulunya banyak yang nyepelein, bahkan ngetawain. Ya, ini dia itel. Wah, sekarang nyebutnya udah nggak risih kayak dulu ya. Oke, jadi ini adalah itel A70 yang masih baru lah untuk saat ini. Dan rame juga, karena speknya cukup bagus untuk harga di bawah sejuta. Oh iya, ini saya beli lewat Shopping yang varian 4/128. Itu harganya 999.000. Sebenarnya bisa lebih murah kalau yang daerahnya nggak jauh-jauh dari Jabodetabek dan pantengin live tokonya biar dapet diskon. Oke, kayaknya udah lumayan lama nih basa-basinya, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama udah pasti dapet handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut dapet kartu garansi, ada versinya ya, 1.0. Begitu juga untuk kertas petunjuk penggunaannya. Terus dapet case, ini modelnya soft dan bukan yang transparan, tapi hitam matte yang doff gitu. Lumayan keren, ada buletan macam case di iPhone ya. Terus dapet kabel data, USB Type-C, SIM ejector, dan adaptor dengan output 5V 2A. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari boxnya. Lanjut, cek unitnya. Ini ada beberapa keunggulan dari handphonenya, jangan terkecoh ya sama angka 12, karena itu ada syarat dan ketentuannya. Ntar dijelasin deh. Tapi ini dikletek aja. Nah, untuk penampakannya kayak gini. Saya pilih yang warna hitam ya, karena rata-rata kayaknya suka yang warna biru. Di bagian depannya ini ada layar ukuran 6,6 inch. Water drop udah dipakein pelindung layar. Atasnya ada kamera, earpiece, dan lampu flash. Kalau di bawahnya ini kosong ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power yang sekaligus jadi fingerprint scanner. Di sisi bawahnya ada lubang speaker, USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Rame ya. Di sisi kirinya ada slot buat nano SIM 1, SIM 2, dan microSD, jadi nggak hybrid nih. Terus di sisi atasnya nggak ada apa-apa. Untuk di bagian belakangnya ada boba nih, 2 kamera, 1 lampu flash, tulisan AI, matrix kamera, dan ada macam siluet yang bertuliskan Awesome Design by itel. Ya oke sih untuk desain belakangnya ini, walau emang dimirip-miripin iPhone ya. Untuk warna hitamnya ini dia nggak yang hitam banget, dan ada semacam motif sisik gitu ya, nggak yang polos. Tapi ini matte dan nggak nempel tuh cap-cap dari jari. Terus bagian sisinya udah flat, tapi ini rata-rata bahan bodinya plastik ya, masih cukup solid sih dan rapi. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan tampilan awal dari itel A70 itu kayak gini. Sekilas wallpapernya ini berasa kayak iPhone 14 Pro gitu ya, ada aksen-aksen warna ungunya. Cuma layarnya aja nih yang masih ada poni seuprit. Kalau cek di settingan handphonenya, ini menggunakan Android versi 13. Dengan patch keamanan 5 Oktober 2023, jadi masih cukup up to date. Untuk storage-nya yang 128GB udah kepake sekitar 17,49 GB, jadi sisanya sekitar 110 GB-an lah. Dan untuk RAM-nya yang 4 GB ini udah kepake sekitar 1,8 GB, jadi sisanya sekitar 2,3 GB. Ini masih dalam keadaan baru ya, belum diapa-apain. Terus untuk aplikasi bawaannya ini banyak, entah itu dari bawaan itel, Google, atau pihak ketiga. Kalau yang bawaan itel atau Google, ini rata-rata nggak bisa di-uninstall, cuma bisa disable aja. Kalau yang sebelumnya pernah pakai handphone Infinix, pasti nggak terlalu asing nih sama UI-nya itel ini. Karena ya mirip-mirip, wajar sih masih satu grup ya. Tapi mungkin ada beberapa fitur yang diubah namanya, atau emang dipangkas, karena menyesuaikan kelas dan speknya juga. Untuk speknya, handphone ini menggunakan chipset UniSoC T603, 64-bit, RAM-nya ada yang 3 dan ini yang 4GB. Storage-nya 128GB, GPU-nya pakai PowerVR GE8322, layarnya IPS, masih HD+, kamera utamanya 13MP, baterainya 5000 mAh, dan OS-nya Android 13. Di bagian sensornya, untuk light sensornya ini nggak ada, jadi nggak bisa auto brightness. Tapi untuk giroskopnya ini ada ya, walaupun cuma virtual. Dan sensor fingerprintnya juga tergolong cukup cepet ya. Untuk layarnya masih 60Hz, dengan total sentuhannya sampai 5 jari.
Terus storage-nya ini belum pakai UFS, jadi nggak kenceng-kenceng banget transfer datanya. Saya cek itu dapat speed read 298 MB per second, dan write-nya 248 MB per second. Sedangkan untuk skor benchmark-nya, ini saya cek pakai Antutu V10, dapat skor 154 ribuan. Nah, ngomongin RAM-nya, yang bisa jadi 12 GB, itu ditambah pakai RAM virtual 8 GB. Sebenarnya nggak yang naik-naik banget gitu secara performanya. Tapi kalau buat multitaskingnya, ya bisa cukup ketolong lah. Untuk fitur yang unik di handphone ini ada dynamic bar. Itu cuma bisa dipakai untuk beberapa kondisi tertentu aja. Misalnya ngecas, lagi nelpon, face unlock, atau reminder. Terus lampu yang ada di depan ini juga bisa dipakai buat selfie, atau pas lagi ngecas gitu. Sayangnya nggak bisa dipakai buat kalau ada notifikasi gitu ya. Terus notifikasi atau iklan dari aplikasi bawaan itel-nya ini ada, jadi kalau nggak mau keganggu, disable aja beberapa aplikasi bawaan yang nggak dipakai, atau blokir notifikasinya. Oh iya, ini untuk hasil kamera dari itel A70. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone itel A70. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Secara performanya, itel A70 ini menurut saya masih bagus untuk handphone harga di bawah 1 juta. Ingat ya, harganya segitu. Untuk pemakaian biasa yang nggak nyiksa-nyiksa banget masih bisa diladenin di handphone ini. Kayak buat chatting atau scroll sosmed. Untuk nonton video masih oke, nggak yang jelek-jelek banget kok layarnya, tapi emang terbatas resolusinya. Dari segi speakernya, ya emang agak cempreng gitu, tapi kalau untuk kelasnya standar lah. Untuk main game yang saya coba, kayak Mobile Legends, ini bisa pakai settingan ultra high frame rate. Tapi FPS-nya nggak yang tinggi-tinggi banget, apalagi kalau lagi rame gitu. Bisa turun lah. Sebenarnya nggak yang buruk banget sih, tapi kalau yang udah kebiasaan lancar, kadang bikin kesel. Nah, saya juga ngetes untuk main beberapa game pakai emulator. Buat main game PSP, God of War itu dapat sekitar 30 FPS aja pakai settingan bawaannya. Tentu masih kurang nyaman ya buat dimainin. Terus kalau untuk game PS2, ini lebih parah. Main downhill itu cuma dapat sekitar belasan FPS aja. Main GameCube aja kewalahan nih, cuma dapat sekitar belasan FPS aja. Apalagi kalau untuk konsol di atasnya ya, udah ngos-ngosan banget. Lagi-lagi kalau ingat harga dan kelas handphone ini, ya harap maklum aja. Ada harga tetap ada rupa. Tapi saya malah kadang nggak nyangka aja, makin kesini berasa teknologi bisa dirasain untuk banyak kalangan. Yang tadinya handphone di bawah sejuta dapat berasa ala kadarnya, sekarang udah lebih baik. Dan kayak nggak keciri aja gitu kalau ternyata ini handphone di bawah sejuta. Oh iya, kalau untuk baterainya tergolong awet. Dan pas buat main game juga nggak yang jadi panas banget. Saya coba buat main game Mobile Legends settingan ultra dengan 1 match sekitar 23 menit, itu baterainya berkurang sekitar 6% aja. Kalau untuk screen on time-nya, di pemakaian saya dapat sekitar 7 jam. Sedangkan untuk ngecharge-nya dari 15% sampai full itu sekitar 3 jam. Menurut saya, dari beberapa handphone yang pernah saya coba, dengan harga yang di bawah sejuta, kondisi baru dan resmi, terus dapat desain, spek, fitur, dan performa yang kayak gini, itu udah terbilang bagus. Memang masih ada kekurangannya, tapi itu untuk menyesuaikan harga dan mengimbangi segi yang lainnya. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Handphone ini memang bagus, tapi untuk kelas handphone resmi, kondisi baru di harga 900 ribuan. Oke, jadi itulah itel A70. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.